Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam edisi Renungan Harian Toraya Minggu 22 Agustus 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Bapa, baharui hati kami, karuniakan hikmat kebenaran-Mu bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu bagi kami, ya Allah. Bapa, inilah kami siap mendengarkan akan firman-Mu, ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini dari Nehemia pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petaya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepada-Mu.
Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi Laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka, engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka Sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini diberi tema membersihkan. Baatuyan nalan bahasa Toraya masarini, to clean up. Dalam ritus leluhur Toraja, terutama ritus sukacita atau yang dikenal dengan nama upacara rambutuka, terdapat satu rangkaian ritus yang disebut masarini. Secara harafiah dapat diartikan membersihkan. Intinya, semua yang tidak baik, apakah itu kesalahan atau pelanggaran, kebencian, dendam, niat yang kurang baik, dan lain-lain, semuanya dianggap sebagai sampah
yang patut dibersihkan. Pemimpin ritus menyebutkannya secara terperinci satu persatu, lalu mewakili seluruh komunitas untuk membersihkannya secara total. Tidak boleh ada yang tersisa sekecil apapun, karena dianggap dapat menjadi penghalang dalam suasana sukacita. Secara umum, ritus Maserini itu dapat dibandingkan dengan akta pengakuan dosa dalam liturgi kita. Bangsa Yehuda sudah kembali dari pembuangan di Babel. Secara perlahan mereka menata kembali kehidupan di Yerusalem di bawah koordinasi beberapa pemimpin, termasuk Nehemia. Di pasal 8, mereka baru saja bersuka cita merayakan hari raya Pondok Daun. Di pasal 9, mereka melakukan sebuah ritus, yaitu pengakuan dosa. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, ditandai dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung, memisahkan diri dari orang asing, mendengar kitab Taurat, mengakui dosa termasuk dosa leluhur dalam sejarah pemilihan. Pernahkah kita mengaku dosa? Dari sini kita belajar bahwa pengakuan dosa itu bukan sekedar diucapkan di mulut dan dalam akta ibadah, namun perlu kesungguhan tindakan. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan. Bahkan Tuhan Yesus sudah membersihkan Maserini dosa-dosa kita. Karena itu, akuilah dosa kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang telah berlumuran dosa. Tetapi syukur bahwa Engkau telah menebus dan mengampuni kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Namun dalam kehidupan sehari-hari kami sering berbuat dosa di hadapan-Mu. Mungkin karena kelalaian atau ketidaktahuan, mungkin karena kesengajaan, atau mungkin juga karena ketegaran hati kami. Ya Tuhan, kami tidak setia terhadap kehendak-Mu dan firman-Mu ya Allah. Untuk itu, ampunilah kami. Berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh bertobat, hati yang taat kepadamu, dan kiranya ya Allah, hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Ya Tuhan, bersihkanlah dan baharuilah hati kami. Pakailah kami ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami ini, dan senantiasa Engkau menuntun kami, menggembalakan kami,
agar kami sungguh-sungguh dimampukan untuk menjalani dan menata kehidupan kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami datang berseru kepada-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Syukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya menyertai kita semua. Salam bagi kita.